Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana kita membuat daftar hadir kelas dan bagaimana kita melakukan pengecekan. Jadi pada bagian atas, kita bisa pilih Add an Activity or Resource, lalu kita pilih Attendance. Lalu kita add. Misalnya di sini namanya kita ganti menjadi daftar hadir. Kemudian grade-nya kita dapat memberikan maksimum nilainya adalah 100 dan kita pilih kategorinya adalah di bagian kehadiran. Misalnya kita ingin memberikan berapa sih batas minimum nilai hadir yang harus dipenuhi. Misalnya mahasiswa harus hadir misalnya minimal adalah 70%, berarti kita tambahkan grade-nya adalah 70. Kemudian di sini availability-nya sebaiknya mahasiswa tidak perlu melihat, sehingga kita dapat pilih hide from students. Lalu kita save and display. Pada bagian ini kita dapat membuat session, misalnya kita klik add session. Karena mata kuliah kita dimulai pada bulan September, kita pilih mulainya adalah dari tanggal 1 September. Misalnya kita mulai kuliah setiap jam 7.30. Kita pilih jam 7.30 sampai pukul misalnya 10.50. Kita juga dapat membuat multiple session di sini. Kita dapat mengulang. Misalnya kita ulang setiap hari Selasa. Setiap minggu. Nah, ini diulang sampai kapan? Kita dapat pilih misalnya diulang sampai tanggal misalnya November tanggal 3. Lalu kita pilih add. Maka otomatis kita tinggal mengisi saja nanti ke kolom penilaian mahasiswa kita dengan cara mengklik tombol segitiga ini. Berikutnya saya akan membuat cara mengatur penilaian yaitu pada status set. Di sini misalnya H itu untuk hadir, T untuk terlambat, I untuk izin, dan A untuk alfa atau tanpa keterangan. Kita dapat membuat di sini ya automatically set when non mark, artinya ketika kita tidak memberikan tanda, misalnya sudah mahasiswa kita anggap tidak hadir. Kemudian kita dapat memberikan nilainya. Misalnya kalau hadir mendapat nilai 100, kalau terlambat dia mendapat nilai 50, kalau izin misalnya mendapat nilai 50, kalau tidak hadir tanpa keterangan maka nilainya 0. Lalu kita dapat melakukan update. Nah, saya akan memberikan contoh realnya. Jika sudah ada, kita dapat melihat pada discourse. Di sini ada attendance. Kita klik di sini. Lalu kita klik di sini misalnya presensi mahasiswa. Lalu kita lihat di sini ada session di sini. Kita pilih all. Nah, caranya bagaimana? Misalnya kita ingin melihat atau mengisi attendance-nya, kita dapat klik. Misalnya saya buat baru dulu ya di sini. Misalnya untuk kategori tanggal 17 Juli ya. Kayak misalnya saya kasih add di sini. Nah, kita lihat ya, di sini ada tanda bintang, kita tag attendance. Lalu kita tinggal memberikan penilaian saja. Misalnya P untuk hadir semua. Maka kita tinggal ketik P di sini. A ini maksudnya adalah absence, L ini late, E ini excuse atau izin. Ini tergantung pada kita set di status set sebelumnya. Nah, ini misalnya PLAE ya. Ini dapat kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk melakukan pengecekan apakah mahasiswa hadir atau tidak, pada kelas yang sudah kita tentukan jadwalnya, kita dapat mengecek melalui menu di sebelah kanan, lalu kita pilih report. Di sini report ini ada beberapa pilihan, misalnya logs, live log, activity report, overview statistik, course participation, dan statistik. Nah, di sini kalau kita pilih course participation, ini hanya
melihat apakah mahasiswa mengakses atau tidak. Contohnya, di sini saya klik, kemudian saya pilih activity modulnya. Apakah misalnya mahasiswa hadir pada kuliah pekan ke-15. Lalu saya pilih ini, look back-nya saya pilih tidak perlu ditampilkan. Course creator-nya ini adalah sebagai mahasiswa, itu gak ke say. Kemudian ini all action, lalu kita go. Nah, sini akan terlihat ya, ini yes artinya hadir, kalau no tidak. Nah, ini adalah yang kalau kita memilih tadi ya, course participation. Nah, untuk lebih akurat, misalnya kuliah pekan ke-15 ini, kita tahu bahwa ini diadakan pada suatu hari ya, misalnya hari Rabu gitu. Maka kita dapat pilih pada menu reports-nya, ini adalah bukan di course participation tapi di logs. Nah, kemudian kita pilih, misalnya bisa masing-masing anak. Misalnya saya pilih yang pertama, kemudian bisa pilih kapan dia mengaksesnya, ini disesuaikan dengan kapan kelas kita ada. Lalu all activities, misalnya kita ingin cek, misalnya dia pada, nah ini kuliah pekan ke-15 ya, pekan ke-15. All actionnya itu misalnya adalah all action, kemudian kita pilih get this log. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan menampilkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa. Kita scroll down paling bawah, kita lihat ya, kuliah saya mulai pukul 7.30 dan mahasiswa sudah mulai mengakses. Artinya di sini mahasiswa tidak telat. Kemudian karena saya menggunakan kuliah Big Blue Button, mahasiswa ini melakukan join meeting pada pukul 7.33. Artinya nanti ketika pada saat kehadiran, saya anggap mahasiswa ini hadir tepat waktu karena toleransi telatnya adalah 15 menit.